Baik, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam mendengar dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami mau menyapa Engkau dan terutama Engkau mau dan rindu menyapa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, kami boleh bangun, kami boleh bersekutu, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat dalam saat teduh kami. Biarlah kami Bapa rindu mendengarkan suaramu, dan kami percaya Tuhan rindu juga kepada kami. Kami bersyukur dan mau dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 2, tapi saya akan bacakan kepada kita dari ayat 1. Demikian tertulis. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hanya adalah doa dan berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bangun pada pagi hari ini, adakah ini karena kehebatan kita? Atau seperti saya misalnya, apakah karena saya dibanguni oleh Ibu Ria atau Pak Surbakti pada pagi hari ini, sehingga saya katakan luar biasa, pagi hari ini saya menjadi orang yang spesial, karena pagi hari ini saya dibanguni oleh 2 orang yang hebat, begitu? Tentunya tidak. Tetapi bagaimana saya boleh bangun, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan kasih karunia Tuhan, tentunya sesuatu sebenarnya yang tidak layak saya terima. Siapa saya ini Tuhan sehingga pagi hari ini saya boleh bangun dengan segar? Ya, mungkin boleh dikatakan pagi hari ini luar biasa karena dibanguni oleh 2 orang yang luar biasa, saya boleh mandi. Wah, Bapak Ibu, apakah mandi pada pagi hari ini? Oh, enggak Pak Pendeta, saya gemetaran, saya dingin. Oh, enggak apa-apa. Menghadap Tuhan apa adanya, enggak apa-apa lah. Biarlah saya aja yang mandi dengan Pak Surbakti, ya toh? Nah, tapi bagaimana kita boleh merasakan dengan kehadiran kita pada pagi hari ini? Ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan. Kita atur alarm kita sehingga pagi-pagi kita bangun dengan tepat waktu. Oh, kalau saya lihat di sini dari sekitar 20 orang, kan saya katakan, ya mayoritas ibu-ibu, luar biasa pagi hari ini ya, pagi ibu-ibu. Ya. Kalau dijumlahin mayoritas bapak-bapak, tapi di Power of Love ini, ya ibu-ibu, luar biasa ibu-ibu. Selamat dan semangat pagi buat ibu-ibu ya. Sebelum menunaikan tugas pagi-pagi, kita masih boleh duduk diam manis pada pagi hari ini. Sudah dilengkapi dengan ya katakanlah sudah pada cantik-cantik ya, padahal kalau ibu-ibu di rumah saya itu pagi-pagi itu masih pakai dasteran, nah ya ntar lagi pada bau bawang ya, tapi di sini ibu-ibu yang luar biasa saya lihat. Tapi bagaimana kita boleh pada pagi hari ini kita merasakan bahwa apa yang kita nikmati pagi hari ini kita disapa oleh kasih karunia Tuhan ya. Semua yang kita rasakan, kita boleh bernapas pagi hari ini dengan leluasa, itu karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang di luar sana untuk bernapas saja susah, sesak. Bahkan pakai alat bantu pernapasan, pakai oksigen. Tapi kita pagi hari ini, kalau tadi saya dengarkan pujian dari Ibu Sembiring, luar biasa pujian, ya, dengan semangat, dengan suara yang begitu tegas. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena sudah persiapan seminggu yang lalu. Bukan. Tetapi semua yang boleh kita rasakan, yang boleh kita lakukan pada pagi hari ini, sapaan Tuhan yang luar biasa,
Semua oleh karena kasih karunia. The power of love. Kasih. Kekuatan kasih. Kekuatan cinta Tuhanlah yang membuat kita pada pagi hari ini boleh sehat, segar, dan terutama hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa dan berkat. Pada pagi hari ini tentunya doa setiap kita adalah bagaimana supaya perjalanan hidup kita sepanjang hari ini mulai saat teduh kita pada pagi hari ini sampai kita mengakhiri aktivitas kita kembali nanti malam kita ke pembaringan. Dari pembaringan ke pembaringan, bolehkah kita merasakan bahwa perjalanan hidup kita, aktivitas kita semua hanya oleh karena kasih karunia. Maka pengharapan saya lewat renungan pada pagi hari ini doa dan berkat. Lewat doa kita, maka apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita rasakan, apapun yang boleh kita nikmati, miliki, jangan pernah tinggi hati. Jangan pernah sombong. Wah, aku hari ini makan enak. Aku hari ini boleh berpelesiran kemana-mana. Aku hari ini dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena selama ini sudah aku tabur, maka sekarang aku menuai. Wow. Tapi sekali lagi, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mendapatkan kasih karunia yang tidak sepantasnya kita dapatkan. Ketika kita merasakan kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima sebenarnya. Tapi semua karena kemurahan semata. Bagaimana kita sepanjang hari ini boleh memiliki damai sejahtera dari Tuhan kita. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertai kita. Berarti segala sesuatu sepanjang hari ini yang boleh kita rasakan, boleh kita nikmati. Semua dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dari pemberian saudara. Bukan dari pembelian orang lain. Bukan dari kehebatan. Bagaimana kita pintarnya mencari rezeki. Bagaimana kita hebatnya berdoa. Bukan. Tetapi semua karena kasih karunia. Kalau tadi malam saya ikuti dari Pak Simamora. Kita ini bukan lagi orang-orang berdosa. Maka kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dari orang yang berdosa, saya tidak mau dengar. Maka luar biasa saya diingatkan kembali dari ayat 1 dikatakan di sana. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus. Kalau disampaikan ini ke Filipi, maka doa dan berkat pada pagi hari ini disampaikan kepada kita. Semua orang kudus yang hadir pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Apakah kita merasa kita pagi hari ini dikuduskan oleh Tuhan? Dimuliakan kata tetangga kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah katanya. Apakah kita merasa dimuliakan Tuhan? Memang benar tak sepantasnya kita dikuduskan Tuhan. Tak sepantasnya. Tapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Maka kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Apakah kita rasakan itu? Ya benar juga. Kalau kita renungkan misalnya, kalau kita ini bukan dikuduskan, kalau kita ini bukan dimuliakan oleh Tuhan, kalau kita ini tidak dibenarkan oleh Tuhan, apa yang mampu kita lakukan Bapak Ibu? Siapa kita ini? So firman Tuhan, aku adalah kudus kata Tuhan. Siapa yang boleh bertemu dengan Tuhan kalau bukan yang kudus? Siapa yang boleh bertemu dengan yang kudus kalau bukan yang kudus? Maka pagi hari ini mari kita rasakan Tuhan, terima kasih berkat-Mu, Engkau menguduskan aku, Engkau memuliakan aku, Engkau membenarkan aku, Engkau membangunkan aku, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu Bapak Ibu, dalam renungan yang singkat, dalam saat teduh. Luar biasa kalau disebut juga namanya saat teduh. Berarti kalau saat teduh singkat. Atau tidak mungkin kita menerima firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini sama seperti khotbah di siang hari. Tapi bagaimana saya mau mengingatkan kita? Kita boleh bangun pagi karena kasih karunia. Kita boleh sehat sepanjang hari. Kita boleh terlepas dari pandemi COVID. Kita sehat, kita dari positif ke negatif. Itu semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Karena sampai pada saat ini menurut penelitian, menurut orang pintar, belum ada obat COVID. Hanya karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Pagi hari ini mari kita awali dengan hati yang gembira. Kita sudah memuji Tuhan. Bagaimana kita boleh merasakan bahwa pagi hari ini kita memiliki hati yang gembira sebagai obat yang manjur. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita merasakan kasih karunia Tuhan Yesus sajalah menguasai aku pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus sajalah berkuasa dalam hidupku pada pagi hari ini. Maka aku memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Satu paket Bapak Ibu. Ketika kita merasakan kasih karunia dari Tuhan, maka damai sejahteranya itu juga mengalir dalam hidup kita. Mengalir dan mengalir, ya mengalir terus. Tak henti-hentinya. Sama seperti napas kita ini mengalir dan terus. Itu kita tarik napas, kemudian kita keluarkan dengan leluasa. Mari ingat Bapak Ibu ketika kita melihat tukang tambal ban, sekali cerot, pus katanya, kita bayar 2.000. Tapi bagi hari ini sekali tiupan, sekali tarikan napas, berapa kita bayar? Coba hitung berapa kali kita bernapas hari ini. Kalikan 2.000 saja Bapak Ibu. Sudah berapa keuntungan kita pada pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan. Ya, benar enggak Pak Simamora? Tukang tambal sekali tiupan angin, Pak Pendeta, amin. Pagi hari ini kita tarikan napas selama ibadah, selama saat teduh. Berapa kali kita sudah tarik napas? Coba kita tabung ini. Kemudian nanti atau hari Minggu kita bawa ke gereja. Berapa persembahan kita Bapak Ibu? Padahal ke tukang parkir saja kalau kita bawa mobil 5.000. Ibu-ibu kalau ke gereja salon 100.000. Ya. Ke gereja salon 100.000. Tapi ada lagu orang Batak berkata, ke salon 100.000, persembahannya 2.000. Nah, itu lagu Batak, itu bukan Pendeta Manik yang bilang, lagu Batak itu saya dengar. Ke salon habis 100.000, HP durung-durungna 2.000 katanya. Ada terjemahannya di bawah nanti, Bapak Ibu yang tidak mengerti bahasa Batak. Ya, pagi hari ini saya mau ingatkan satu saja, syukuri apa yang kita miliki. Syukuri apa yang kita nikmati sepanjang hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam flyer yang saya dapat, renungan lebih kurang 20 menit. Hampir 20 menit ya Ibu Ria ya. Di jam saya tinggal 4 menit lagi. Ya. Walaupun singkat ini, saya hanya sampaikan intinya saja. Bagaimana kalau kita bangun pagi hari ini? Kita boleh bernapas dengan leluasa. Kita boleh makan nikmat. Ya, kalau kata orang yang saya kasih, dia singkat marga saya, manik. Apa itu manik? Makan nikmat. Ya, makan nikmat bukan karena hanya katakanlah komplit lauk pauknya. Ada di sana babi panggang, babi kecap, atau babi apalah aja. Pokoknya semuanya serba daging. Tapi saya Bapak Ibu, hanya menikmati nasi putih dan teman-temannya, saya bisa makan nambah. Hanya nasi putih dan teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya itu bisa kita tafsirkanlah apa itu teman-temannya. Ya nggak usah disebutin. Pokoknya ada teman-temannya nasi putih. Saya bersyukur. Ya, bagaimana kita boleh hidup hari ini dengan merasakan kasih karunia Tuhan. Kita katakan Tuhan Engkau baik. Oh, thank you Jesus. Ya. Pak Raja ya, Pak Raja ini luar biasa ini. Bukan hanya namanya Raja, tapi tentunya luar biasa juga sebagai Raja hadir setiap pagi. Walaupun tak mengerti apa yang saya bacakan, saya katakan ini. Dia hadir, dia manggut-manggut. Ya tahu? Tapi tak mengerti apakah ada di sana translate langsung ya, saya juga tidak tahu. Ya kan, makanya ketika kemarin diundang untuk nanti tanggal 18 kata Bu Ria, siap. Oke, thank you katanya. Nanti saya juga manggut-manggut apa yang dia sebutkan kalau tidak ditranslate sama Pak Surbakti dan Ibu Ria ya. Thank you for you coming this morning. Ya, itu aja yang saya tahu. Itu juga udah 2 bulan saya pelajari nih. Udah 2 bulan saya hafal-hafal. Ya. Tapi puji Tuhan saya mampu berkata itu walaupun salah sedikit ya grammarnya. Tapi untuk mempersingkat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Pagi hari ini ada satu paket khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang diingatkan kepada kita. Bahwa hari ini kita boleh hidup karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu berharga bagi kita. Begitu yang mahal bagi kita. Maka ada paketnya. Kita hidup sepanjang hari dalam damai dan sejahtera.
Dari mana itu Bapak Ibu? Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang mau mati bagi kita, yang mau berkorban, yang mau hidup bagi kita, sehingga oleh kematiannya kita beroleh hidup yang kekal seketika kita tetap pegang teguh kasih karunia itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa pagi hari ini kami boleh hidup, boleh bernapas dengan leluasa semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami merasakan dan menghargakan kasih karunia-Mu Tuhan, kami beroleh damai sejahtera. Sehingga perjalanan hidup kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami, perjalanan hidup kami akan syukuri semua. Dan kami akan hargai. Dan kami akan tetap sebut bahwa semua yang boleh kami lakukan dari pembaringan kami pada pagi hari ini sampai kembali ke pembaringan kami nanti malam, semua oleh karena kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik kami ketika kami tetap percaya Tuhan Yesus sebagai Allah Bapa, Juru Selamat kami yang hidup sepanjang hari. Terima kasih Bapak, kuatkan kami untuk mendengar, merenungkan, dan terlebih untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, sambut firman-Mu, dan hidup dalam firman-Mu sepanjang hari ini. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Manik. Ya, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ya, jadi singkat tapi padat. Ya. Dan materi kita dalam breakout room hari ini yaitu berkat apa yang kita dapatkan dari Tuhan melalui hamba-Nya yang kita dengar hari ini. Ya, jadi itu salah satu agenda yang juga kita membagikan kepada teman kita dalam breakout room. Kita masuk kepada breakout room sekarang. Kamu yang sama. Kamu yang sama sendiri. Hah? Apa? Hariman? Oh. Empat ya. Ah. Nama? Enggak.
Ibu Tiar, Hmm. ada Ibu Esther Novalian, Shirley Rose. Hmm. Nah itu dia. Pastor, kenapa keluar pergi nih orang yang di ruangan kita ini? Kita nggak tahu lah. Kita pergi ya berarti mungkin masalah sinyal kali. Atau mereka live sendiri gitu ya? Iya, antara dua itu aja. Iya. Jadi kita bertiga nih. Ya, boleh bertiga ya, Bapak. Oke lah kalau gitu. Pastor Jadi, doakan saya ya. ya buat sudung ya, bersudung. Ya. Oke, ya. Saya pun perlu doakan supaya Tuhan tambahkan kesabaran ya dalam hal mengelola the power of love dan memberikan hikmat juga supaya semuanya berpotensi ya sesuai dengan panggil masing-masing ya. Begitu. Ini sangat penting. Ntar dulu ini ada orang masuk lagi ntar ya. Oh Miki ntar. Ya bentar ya. Ya saya kira ya kita lanjut aja biar mereka apa ya. Kita lanjut ya. Ya jadi Pak Miki lagi pergi ke ruang lain. Iya, pergi deh apa-apa lah. Ya. Udah masuk ke ruang lain. Ya, dia pergi. Ini sekarang Manik nih, Manik lagi belum. Bentar, saya masukin dulu Manik ke ruang Tadi lain. memang Pak Pendeta Manik memang di sini, tapi tiba-tiba menghilang. Masukin dulu ke yang 4 ya. Ya, oke. Ya, jadi yang doakan juga karena
Tuhan mau pakai orang-orang dalam development dahsyat ya, dahsyat, karena sebagai percontohan juga Tuhan kerjakan. Jadi doakan juga supaya Tuhan berikan saya kemampuan untuk hal ini ya. Ya Bu, siapa yang berdoa buat saya nanti? Apa berdoa Ibu Erlina ya? Buat saya. Iya, Sa. Bu Erlina? Iya, Bu. Ya. Ya. Bu Erlina, Iya, doakan Bu. Pak Pastor Surbakti ya. Oke, oke, Bu. Mm-mm. Saya mendoakan Ibu Erlina. Baik, Bu. Ya, Ya, apa doanya? Tapi doanya kesehatan keluarga aja, Bu. Oke. Ya, silakan mulai, Bu. Jadi apa, Bu? Udah. Jadi bagaimana dengan Ibu Silakan Nur dimulai. Matondang? Saya mendoakan Bapak ya. Iya, iya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di mana pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan juga untuk bersekutu bersama teman-teman seiman kami melalui aplikasi Zoom. Terima kasih juga ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami berdoa kepada Bapak pembina kami di The Power of Love, Bapak Surbakti. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang buat Tuhan berikan boleh mengenal beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkatilah Engkau bagi hidupnya. Kiranya Tuhan di masa tuanya, Tuhan selalu memberkati dia, memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur daripada Tuhan Yesus Kristus. Khususnya ya Bapa, dalam melayani, membimbing, dan mengarahkan kami juga Tuhan, semakin luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Surbakti, Bapak dalam keluarganya, berkati Ibu Agnes juga Tuhan, memberikan kesehatan daripada Tuhan, pulihkan kesehatannya Bapak, berikan kesehatan panjang umur daripada Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarganya, anak cucunya Tuhan, semuanya Tuhan boleh tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, memberkatilah Engkau Tuhan bagi mereka, dan apapun yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan boleh berikan tepat pada waktunya, bahkan juga Tuhan berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Surbakti, berikan dia hikmat marifat daripada Tuhan, kesabaran daripada Tuhan, seperti kesabaran daripada Musa untuk memimpin kami semua ya Bapak. Ampuni kami Tuhan di setiap kesalahan kami, yang mungkin yang sering melukai hati Tuhan juga, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkatilah Bapak Surbakti agar bisa jadi pemimpin yang baik bagi kami, jadi teladan bagi kami dalam segala hal. Berkatilah Engkau bagi hidupnya, bahkan apapun yang menjadi rencana ke depannya, khususnya buat program The Power of Love, agar semua yang menjadi rencana, bahkan program-program kerja Tuhan, semuanya itu hanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pastor. Di-unmute. Saya berdoa buat Ibu Nur Matondang hari ini. Kerinduan yang dalam, dari hati yang terdalam, untuk
Sudung yang berada di Australia. Tuhan campur tangan sehingga Engkau sendiri menyadarkan Sudung dari keadaan yang sedang berlangsung saat ini, sehingga dia memiliki iman yang benar, iman yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ada keselamatan yang sungguh-sungguh dialami oleh Sudung, bukan menurut manusia, tapi Tuhan sendiri yang menjamah hatinya dalam nama Yesus Kristus, sehingga Sudung dengan teman hidupnya boleh mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Dia berdoa Tuhan menerima tondang bagaimana pernyataannya. Dia sendiri tapi tidak pernah merasa kesepian, karena Tuhan senantiasa bersama dengan hidupnya. Terima kasih Tuhan, mampukan Ibu Nirma Tondang untuk melayani sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kemampuan dari Tuhan, sehingga dalam tugas-tugas yang dia kerjakan, hanya kekuatan Tuhan saja membuat dia mampu mengerjakan banyak hal. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Semuanya ini kuserahkan dalam tangan-Mu, dan damai sejahtera, sukacita melimpah bersama Ibu Nirma Tondang dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di pagi yang baru ini kami boleh kembali datang kepadamu bersama hamba-Mu Bapak Pastor Surbakti dan Ibu Herlina Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang berada di tengah-tengah kami saat ini, bahkan di hati kami masing-masing Tuhan. Engkau mencerahkan kami. Sepanjang malam Engkau tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu yang kudus. Engkau pulihkan keletihan tubuh kami menjadi tubuh yang sempurna manakala kami boleh menikmati hari baru pagi ini Tuhan. Sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami rindu datang di kaki saat-Mu Tuhan, untuk memohon pertolongan-Mu Bapa, agar apa yang boleh kami perbuat sepanjang hari ini mendapatkan keberhasilan daripada-Mu semata. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau memberkati, mengurapi, melindungi kami pribadi lepas pribadi, teristimewa di pagi hari ini Tuhan. Engkau tilik apalah kiranya Ibu Herlina Nababan yang saat ini jauh dari kami, namun Tuhan ada dekat dengannya. Engkau melihat akan kerinduan, akan segala pergumulan apapun yang dihadapinya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak melepaskannya. Engkau senantiasa membimbingnya. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan, untuk menggenapi segala kerinduan yang daripada-Mu. Di dalam talenta, membagi talentanya Tuhan, di tengah-tengah kami, the power of love ini Tuhan, Engkau boleh pakai dia lebih dahsyat lagi, agar pelayanannya menjangkau seluruh jiwa-jiwa yang rindu akan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau campur tangan di setiap apa yang menjadi kerinduannya. Bapa, Engkau melihat kami di tengah-tengah the power of love ini Tuhan. Banyak hal yang kami rindukan untuk kami boleh lakukan. Namun Tuhanlah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhanlah yang membuka jalan. Tuhan yang pakai kami seturut kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kami. Olehnya Tuhan, kami mau hanya Engkau sendiri yang boleh mengurapi, yang boleh menggenapi segala apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga melihat apa yang menjadi kerinduan Bapak Pastor Surbakti dalam kehidupan keluarganya, pelayanannya, bahkan bagi Ibu Agnes yang sampai dengan saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Namun Tuhan, kami yakin Engkau tidak membiarkan ia menjadi lemah iman percayanya. Ia senantiasa boleh menikmati damai sejahtera-Mu walau dalam kelemahan tubuhnya, karena Engkau memelihara roh jiwanya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau juga menggenapi segala apa yang menjadi kerinduan pastor di dalam pelayanannya, teristimewa di tengah-tengah the power of love ini. Tuhan percayakan ia boleh membina kami Tuhan.
Oleh sebab itu, janganlah Engkau tinggalkannya, Engkau ada besertanya. Biarlah roh yang menyala-nyala di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih keberadaan kami di tengah-tengah negara bangsa ini. Tuhan tahu kondisi saat ini yang begitu mencekam kami, namun kami di dalam Engkau Tuhan senantiasa boleh menikmati kasih karunia-Mu. Tuhan, olehnya betapa kami merindukan Engkau senantiasa ada berserta dengan kami, agar kami boleh menikmati kasih karunia-Mu itu Tuhan. Kami mengenal Engkau dalam berkat yang luar biasa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Olehnya Tuhan, ajar kami untuk kami boleh bersyukur atas segala hal yang telah Engkau curahkan bagi kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh menyadari akan hal-hal yang indah yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Sehingga kami dapat menikmati kasih karunia-Mu itu secara baik dan benar Tuhan. Bapa, menjadikan kami untuk anak-anak yang tekun dan setia menanti penggenapan dari pengharapan yang kami tambatkan hanya kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau melihat Bapak para pemimpin negara bangsa kami ini Tuhan, di tengah-tengah masyarakat negara yang sungguh kami merindukan akan pemulihan keadaan ini. Biarlah segala program yang dilakukan dalam mengatasi serangan pandemi ini Tuhan boleh Engkau izinkan mereka melakukannya itu, sehingga kami sebagai bagian daripada negara bangsa ini dapat mengambil bagian dalam keberhasilan program itu ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau juga melihat betapa para pemimpin kami dengan berkeras hati untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam melaksanakan pemerintahan ini Tuhan. Olehnya beri kekuatan yang khusus dari-Mu agar kami yang boleh menikmati kemerdekaan 76 tahun ini benar-benar adalah kemerdekaan daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau menjauhkan segala apa rongrongan-rongrongan bagi kesatuan negara bangsa ini, agar kami senantiasa bersatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya syafaat kami pagi hari ini Engkau telah dengarkan, karena Engkau telah menyendengkan telinga-Mu bagi kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga seluruh doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Ya. Jadi Terima kita kasih. bicara tentang bahasa Inggris ya. Ini ada ini kok jadi keluar nih Herlina. Ada, di saya masih ada. Oh ada Pastor. ya. Oh ya ada ya. Oke ya. Oke. Tadi kok muncul ke. Oke ya. Jadi untuk bahasa Inggris ini kita lebih serius, dan kita juga menseleksi siapa yang nggak serius. Ya, jadi kadang-kadang kan ada orang hanya ikut saja, kalau ada waktu ikut, kalau enggak. Nah itu juga bisa kita tandai ya, tandai. Nah orang serius kita sangat perhatikan ya. Nah, jadi dalam hal bahasa Inggris ya, kita ingin ada satu bukti hasil dari orang yang kita ajar. Nah kalau nggak ada satupun yang bisa dibuktikan, kita juga merasa kurang bergairah juga. Nah, tapi kalau ada bukti-bukti yang kita bisa ajar dan mereka meningkat, nah itu jauh lebih bagus. Nah, kita tidak
usaha supaya banyak yang belajar, tapi tidak dapat maksimal. Jadi 5 orang pun tidak apa-apa, 5 orang, tapi kita serius. Nah makanya caranya ya kita menelepon mereka. Jadi bukan hanya pertemuan saat hari Selasa sama Rabu, tapi ada komunikasi juga di hari-hari yang lain. Dan kita komunikasi dalam bahasa Inggris dengan mereka gitu. Nah itu yang sangat penting juga. Nah sudahkah selama ini kita bangun seperti itu? Kalau pagi kita bilang good morning, kalau misalnya siang good afternoon, good evening dan sebagainya. Nah kita sapa dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita ngobrol dengan mereka, kita upayakan bahasa Inggris. Kalau dia nggak ngerti kita pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris lagi. Nah dengan cara itu saya percaya mereka pun semangat ya, karena itu sudah menjadi gaya hidup. Nah sebagai contoh ya, saya di rumah dengan kedua anak kami, ya dua-duanya pintar, bahkan lebih pintar dari saya kalau bahasa Inggris. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya juga berupaya untuk mengatakan pertama dulu apa yang kalian mau sampaikan kepada Bapak harus dalam bahasa Inggris. Whatever you would like to talk about, you must say in English. Begitu. Jadi dengan cara demikian kedua anak kami ini bisa bahasa Inggris karena apa? Setengah paksa juga sebenarnya. Ya, karena ada kebutuhannya kalau bahasa Indonesia saya nggak jawab atau bilang saya tidak ngerti. I don't understand what you talking about. Nah, mungkin juga dengan murid-murid ini ya saya harapkan ya kita komunikasi bahasa Inggris ya dengan mereka. Ya, kita bisa telepon, apa kabar, nah, sebagainya. Dengan kehidupan seperti itu ya mereka pun tambah semangat. Nah, jadi tidak hanya ketemu sekali seminggunya, tapi kita punya catatan sendiri siapa-siapa yang memang bersemangat dan kita bangun komunikasi dalam bahasa Inggris. Saya kira itu jauh lebih bagus. Ibu Rina, apakah sudah mengerjakan itu? Sejauh ini yang belum itu untuk mereka satu persatu sih Pak, belum. Tapi kalau contohnya, kalau masih di grup, masih ada seperti itu. Jadi kalau di apa itu hanya itu doang, bisa katakan hanya membimbing doang, tapi yang menjadi gaya hidupnya yang penting, gaya hidup. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka, jadi bisa seminggu bisa 3 kali misalnya, apa kabar, apa yang sedang dikerjakan hari ini, ya, what are you doing today dan sebagainya lah, ya. Tanya juga apa yang paling sulit kamu lakukan, what is the most difficult you do today, ya kan. Seperti itulah tentunya kita bangun komunikasi itu. Jadi bahasa Inggris itu sudah menjadi gaya hidup, the way of life, dan we talk in English, ya. Nah dengan cara demikian ya pasti murid itu tambah semangat ya, itulah kira-kira. Oke, jadi kita masuk kepada apa ya, kepada main room ya sekarang ya. Tadi Amang Pendeta keluar dari room kami. Enggak, ada. Ya, kita masuk ke main room ya. Oke. Liman Handoko ada, Liman Handoko. Ya, kita akan berdoa sapa dulu. Liman Handoko, doakan bangsa negara. Ya, itu doakan, dan juga beberapa doa yang lain nanti saya akan lengkapi dan saya tutup. Ya, Pak Liman Handoko buka mic-nya bisa berdoa buat bangsa negara. Silakan Pak Liman Handoko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada pagi ini kami bisa berkumpul melalui Zoom ini Tuhan. Kita saling berbagi dan saling memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba berdoa pada pagi untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa
untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan dari jajaran atas sampai dari RT RW. Kami berdoakan semuanya di dalam kuasa Tuhan. Berikan mereka roh takut akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila Engkau menguasai setiap pejabat-pejabat yang di pemerintahan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan bila kekristenan yang ada di Indonesia bisa dengan leluasa, diberikan satu kesempatan, satu kelonggaran untuk bisa memberitakan Injil dengan baik. Tuhan. Kayaknya kuasa yang Tuhan menyertai di tengah-tengah perang antara Rusia dan Ukraina yang demikian berat, kiranya Engkau lindungi Indonesia, hindarkan daripada mara bahaya apapun. Juga kami berdoa untuk Omikron yang makin lama makin habis dan bisa kembali pada endemi. Puji Tuhan, kami bisa bekerja lagi, kami bisa melakukan aktivitas hidup kami dengan baik-baik setelah pandemi ini selesai. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah semuanya kami lakukan di Indonesia ini ujung-ujungnya memuliakan dan meninggikan dan mengharumkan nama Tuhan. Berkati setiap ada di Zoom ini Tuhan, supaya dengan pengertian-pengertian yang benar, dengan banyak belajar firman Tuhan, dan ujung-ujungnya sekali lagi untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami berdoa Tuhan saat ini buat Bapak Boris Saragi yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Kami berdoa supaya berikan dia kesehatan, dan juga buat keluarga besar dapat hamba-Mu ini, buat anak, menantu, cucu, semua supaya sehat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya, melindungi, memberikan kekuatan, semangat yang baru. Buat Bapak Pendeta Hagul Tom, Tuhan campur tangan juga dalam kehidupannya. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan bisa mengerjakan lebih daripada apa diharapkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan hari ini kami bersukacita sebagaimana hamba-Mu Pendeta Elmanik yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai manapun dia berada, apapun yang diucapkan karena berasal daripada-Mu akan berdampak memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebelum kami berpisah satu yang lain, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah atas kami. Kami percaya kekuatan kesanggupan yang kami andalkan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus kami sudah tutup ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Ria, silakan pada Bu Ria. Pujian Bapak, terima kasih Ibu Louis Cembiri. Ya, mari kita naikkan. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih untuk mbaknya yang melayani kita pagi ini. Terima kasih untuk Ibu Louis Dian Sitepu untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Elmanik untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Kami terberkati. Terima kasih untuk kita pendoa syafaat. Terima kasih untuk semua kita yang hadir pagi ini. Terima kasih Pak Raja.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Oh ya, baik. Pengumuman Amin. dari kami, dari saya, saat teduh. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian untuk melayani di saat teduh, baik sebagai WL atau pemimpin pujian maupun sebagai pelayan firman, boleh silakan menghubungi saya di nomor 0812-8184-4226. Kami dengan senang hati menjadwal Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Silahkan Kita- Pak Surbakti. Ya, Pak Charles Mamora buat webinar kita, Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Surbakti, terima kasih Ibu Ria, terima kasih untuk semuanya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Liman Handoko dan semuanya. Mengingatkan sore nanti, hari ini hari libur ya, hari Libur nyepi. nyepi, tapi the power of love tetap menjalankan kemuliaan nama Tuhan program untuk webinar kita. Kiranya hari ini semuanya kita diberikan limpahan berkat dari surga untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan dan bahagia selalu bersama dengan keluarga, sukacita. Dan nanti sore kami mengharapkan kita semua bisa diperlengkapi oleh firman Tuhan di webinar kita pukul 19 sampai 21 WIB waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Surbakti, Ibu Ria, saya kembalikan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, khusus pengurus besok. Apa gimana Ibu Ria? Apa hari ini mau memajukan rapatnya atau gimana? Sepertinya hari ini tidak ada Bu Hani, tidak ada Pak Petrus Malang. Ibu Ellen Paliama juga sepertinya udah live. Jadi mungkin Masih besok ada, saja, Ibu Pak. Ellen. Ya. Oh, Ibu Ellen masih ada ya, tapi Ibu Hani tidak ada. Besok aja Oh ya, lah, Ibu Ellen masih ada, Ibu Hani, Pak Petrus Manulang tidak ada. Pak Pardosi juga kayaknya udah live ya. Boleh Pak saya ngomong Bu? Besok kita rapatnya jam berapa Bu ya? Jam 6 kita usahakan sih jam 05.45. 6 kurang seperempat Bu. Oh setelah Zoom ya? Iya, setelah Zoom ibadah saat teduh beberapa menit ngebincang sebentar begini, lalu setelah itu kita rapat jam 5.45 Bu. Kalau sekarang saya Ibu mau Ellen pergi bisa ya? Oh ya, mau pelayanan. Iya Ibu, saya sudah mau kegiatan kelasnya iya. Oke Bu, saya permisi duluan ya Baik. Bapak Ibu. Oke. Makasih. Silakan Bu Terima Ellen. kasih, Bu Ellen. Selamat Silakan melayani. Bu Ellen, selamat melayani. Ya. Dari Ada yang lain? Ibu Tiar dari mana? Atau tambahan Ibu Tiar, silakan Ibu Tiar. Buka mic-nya. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih buat firman-Nya, terima kasih buat pagi hari ini. Ya, kami dari Ladies Worship hanya mengingatkan kembali ya untuk kehadiran kita diharapkan kepada semua para wanitanya Allah yang sudah tergabung di Power of Love untuk boleh setia datang beribadah pada hari Sabtu jam 4.30 WIB di link dan Zoom yang sama. Kalau harapan kami juga kita boleh mengajak teman-teman kita yang lain atau saudara kita di mana saja ya, baik di luar pulau, di luar kota, bahkan dari luar negeri juga ada ya, dari Malaysia, dari Brunei, silakan ya. Jadi kita tidak dibatasi oleh negara, oleh tempat. Untuk itu yuk kita semangat untuk melayani Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga buat yang kedua untuk ibadah hari Minggu, kita juga akan tetap lebih semangat lagi, kita boleh hadir tepat waktu. Mari kita rasakan berkat Tuhan, lawatan Tuhan pada hari Minggu di ibadah raya bersama dengan ministry The Power of Love. Ya, untuk kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan ke Shalom. Amin. Ya. Tiar. Ibu Nur Matondang masih ada, Ibu Nur. Ya. Ya. Ibu Nur Matondang, siapa nama-nama yang
Ibu mau ingatkan untuk saat teduh pagi? Kan udah kemarin. Siapa Ibu Ria? Saya nggak catat. Ada nggak? Ibu Nurmatandang membangunkan saya, Ibu Tiar Purba dan Ibu Hani S. Oke, nanti Iya. kalau gitu tolong disampaikan. Karena kalau nggak disampaikan kita, saya ya kadang-kadang bisa lupa. Oke, terima kasih Iya, Ibu iya. Nurmatondang. Ya, Tapi ya. masalahnya justru yang membangunkan justru pasangan bangun. Yang dibangunkan udah Apa, dulu Bu? bangun itu tadi. Berarti saling. Bu Nur berarti saling. Saling. Saling ya. Oke. Dibangunkan. Oke, Ibu Sembiring siapa nih? Kemarin belum jelas saya dengar. Ibu Sembiring siapa yang mau dibangunkan? Tapi memang terus terang Spontan. saya, maaf saya Aku dibangunkan Roh Kudus. Enggak, yang Saya sudah enggak sedikit siapa bukan siapa Mohon yang izin. mau dibangunkan. lagi tambahannya Pak Saya. Pastor. Ya, Baik, oke. baik. Ibu Iya. Nur, silahkan. Tapi mohon maaf, walaupun mungkin saya lebih awal dari Ibu Ria atau Ibu Hani atau Ibu Tiar, untuk masuk ke Zoom-nya itu saya mungkin tidak saya buka itu mikrofon dan video karena saya nggak mau jadi teman-teman lain tidak nyaman dengan suara yang datang dari tetangga saya ini gitu. Jadi saya baru save jam 5. Jadi saya benar-benar masuk tuh jam 5, guys. Gitu. Oke, Seperti itu dimengerti, barangkali. Jadi walaupun saya membangunkan Ibu Tiar atau Ibu Ria atau Ibu Hani, tetapi saya juga tidak begitu aktif di Zoom-nya sampai jam 5. Tidak bisa aktif sampai dengan jam 5 gitu. Oke, dimengerti. Makasih Ibu Tiar, Makasih, Ibu Ria, dan Ibu Hani. Ya, Ya, makasih Nang Nur. Oke. Ditunggu bangannya besok ya. ya. Oke. Ibu tadi belum saya sempat dengar tadi Ibu Sembiring siapa? Sembiring. Ibu Maksudnya Sembiring. apa Pak yang bangunkan? Jadi siapa ya Ibu terbeban untuk bangunkan? Oh iya ya. Pasti Pak Sembiring lah. Saya aja perlu dibangunkan, Pak. Ya minimal kan yang ya Spontanitas aja Pak. Siapa aja nanti yang digerakkan Tuhan. supaya nanti begini, kalau ada orangnya kok ini belum bangun, berarti ini tugas Ibu Sembiring nggak ingatkan kan gitu. Oh iya Pak, iya. Berarti menuntut saya untuk lebih awal bangun ya. Minimal Pak, siap. satu orang lah yang kita ini gitu. Iya, siap Pak. Ya. Kemarin Pak Liman Handoko sudah saya tanya kemarin. Siapa yang Bapak terbeban untuk membangunkan pagi? Oh, saya enggak Pak, saya justru dibangunkan Pak. Oh, bangunkan ya. Oke, mantap ya. Ya, terima kasih atas kejujuran Bapak lah ya. Ya. Oke, siapa lagi nih? Saya kira udah nanti kita apalagi ya. Kalau Berarti saya memang kita harus mencatat nomor-nomornya saudara-saudara semua. Jadi siapa yang kita terbeban lah. Kadang-kadang siapa kita bangun jam 4 langsung bisa bangunkan. Kalau saya memang ya Tuhan taruh untuk bangunkan khususnya yang bertugas ya. Saya bangunkan juga. Nah, yang lain-lain juga dari Malaysia saya bangunkan juga. Seperti Ibu Sari Rose, saya miss call. Seperti Charles apa namanya? Yang Malaysia, Prince saya bangunkan. Banyaklah ya. Menurut saya kalau kita bisa mengerjakan hal yang sama. Jadi saya ngasih seperti ini karena saya sudah melakukan dulu. Jadi apa yang saya lakukan itu yang saya katakan ya. Jadi saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak lakukan. Saya tadi jam 3 saya sudah siap-siap semua. 3 sudah saya. Jadi saya tidak pas-pasan jam 4, jam 3 saya sudah siap dan saya kerjakan. Walaupun kadang-kadang ya ada yang saya kerjakan. Karena contoh nih pagi ini saya bikin Zoom, jadi saya kerjakan. Jadi ada yang lain saya kerjakan. Seperti itu. Seperti khotbah kemarin kadang nggak sempat dari malam saya kerjakan pagi. Nah begitu ya.
Nah, jadi ada yang saya kerjakan terus. Nah, dengan cara kerjakan itu, ya saya pun juga nanti tetap melek juga jadinya kan. Nah, seperti itu. Jadi saya berupaya apa yang saya ucapkan itu yang saya kerjakan. Dan kalau nilai-nilai itu kita lakukan dengan baik, makanya kita ini akan pakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena pemakaian Tuhan itu selalu luar biasa, bukan biasa-biasa. Selalu luar biasa. Di luar ya. Ya, luar biasa, bukan di luar, luar biasa. Extraordinary. Kebanyakan orang yang enak kan biasa di luar. Jadi kalau ada orang ya hanya biasa-biasa saja, berarti dia tidak begitu merenungkan perkataan Tuhan itu. Anak-anak Tuhan luar biasa semua. Ya, betul. Luar biasa semua. Nah, luar biasa. Kenapa luar biasa? Di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, dia mampu melayani orang-orang yang stres, mampu melayani orang-orang yang tidak punya harapan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan melalui anak Tuhan. Amin. Kecuali hanya Kristen KTP, beda ya. Saya tidak bicara tentang Kristen KTP. Kita nggak usah menghakimi lah. Kita berbicara tentang Tuhan punya rencana, bukan saya, tapi Tuhan punya rencana bahwa kita Tuhan berikan bernapas dalam dunia ini supaya benar-benar kita buktikan Tuhan itu luar biasa. Pemakaiannya luar biasa. Dia selalu ajaib dan setiap orang-orang yang percaya Tuhan nyatakan betapa dahsyat dan luar biasa dia. Nah, saya sering ingatkan juga kepada istri saya, Mama, mulutnya masih bisa lancar, tidak pelo. Gunakan mulut ini untuk memberkati banyak orang. Telepon orang, dan sebagainya. Nah, saya katakan seperti itu. Nah, mungkin secara fisik kaki lemes, tapi kalau kita fokusnya untuk melayani, tanpa kita sadari pun nanti Tuhan akan mengerjakan melampaui apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, dan saya katakan itu, saya sendiri praktekkan ya. Istri saya jadi saksi. Ketika saya terbaring dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Dan saya hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Walaupun istri saya bilang, ayo kita ke klinik. Ya, tapi tadi Mama sudah berdoa buat saya. Saya percaya dan apa yang Mama doakan itu terjadi kesembuhan. Dan benar-benar memang kesembuhan saya alami sendiri. Jadi kesembuhan itu memang kalau kita meresponi ya. Nah, inilah gambaran singkat saja. Dan itu saya saksinya bagaimana Tuhan menjamah dan luar biasa. Nah, dan hal yang sama juga Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Ya, kalau Ibu Tiara bilang biasa enggak mandi pagi, sekarang bisa mandi pagi. Enggak biasa bangun cepat, bisa bangun cepat. Ini luar biasa Tuhan kan? Nah, itu contoh-contoh yang kita bisa saksikan kepada orang. Dan kita semua pasti punya kesaksian. Pasti ya. Karena bagi Tuhan itu enggak ada istilah mudah-mudahan. Pasti. Kalau Tuhan kita katakan pasti, kita pun berkata pasti. Pasti apa? Kesaksian hidup kita pasti ada. Nah, pasti ada kita punya kesaksian. Dan Tuhan akan tambahkan lagi kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian. Disitulah nama Tuhan dimuliakan dengan luar biasa. Nah, makanya kalau dalam kelompok ya, ini saya sedikit sampaikan. Kami dalam komunitas juga, saya katakan menjadi gaya hidup saya bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya. Itu dari hari ke hari. Pak Samora tahu persis itu. Saya katakan saya bersaksi setiap saat bersaksi. Ya. Dan ketika saya bersaksi, ada kekuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Membuat saya semangat dan membuat saya begitu bergairah. Kenapa? Karena yang kita saksikan Tuhan yang besar. Amin. Bukan dari kita. Tuhan yang besar. Dia berkuasa. Nah, kita nikmati kuasanya itu. Itulah sedikit tambahan kita hari ini. Ada lagi ketinggalan Ibu Ria yang mungkin sampaikan? Enggak ada, Pak. Ada ya. Tidak ada.
Kalau gitu kita Saya Pak, tutup. saya Ah, minta Ibu Saya- Kristina Limbong. saya mau ingin mencatat nomor telepon anggota kita semua. Jadi kita kadang-kadang bagaimana kita komunikasi atau antara lain siapa yang bisa kita bangunkan gitu. Dan saya juga kita berusaha semua membawa jiwa-jiwa baru pada Tuhan. Amin. Ikut saat Amin, teduh. amin, amin. Baik. Oke. Dan daftar anunya ya semua, saya kan masih baru ya, daftar kegiatan dari Senin sampai dari minggu ke minggu. Tuh, Amin. jadi, Oke. Ibu Lia bisa nanti kasih Bu Saya Lia. jawab ya. Baik, nanti saya itu bagi. Ibu dulu pernah bagi daftar jadwal ibadah Yes, atau kegiatan Zoom The Power of Love. Nanti saya ulang lagi. Ya. Kalau mengenai nomor-nomor telepon, Ibu Kristina Limbong bisa lihat di grup Saat Teduh atau The Power of Love di mana Ibu tergabung. Nah, di situ Ibu bisa melihat nomor-nomor kontak anggota. oh gitu ya. Ibu sudah tergabung di dalam grup Saat Teduh dan grup The Power of Love. Jika Ibu membutuhkan nomor telepon teman-teman, ada di situ semua. Saya pastikan dulu Ibu ada di dalam sini. Sepertinya sudah ada. Ya, ada. Ibu ada. Ibu Kristina Limbong, Ibu tergabung dalam WA grup Saat Teduh dan The Power of Love. Ada 2 grup. Ibu Ria kasih tahu caranya bagaimana bisa membuka itu the list of participant yang ada di grup itu. Masalahnya mungkin Ibu Limbong belum bisa buka. Dia nggak ngerti mungkin ya. Iya, betul. Ya, baik. Ibu, nanti Ibu cek di dalam. Oke. Oke, nanti begini aja ya. Nanti saya ketik buat Ibu Kristina Limbong. Ya, ini ya karena kerinduannya luar biasa. Saya akan sampaikan nanti kepada Ibu Kristina Limbong. Ya. Amin. Makasih. Ya, Thank you. itu aja. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain terlupakan? Kalau tidak ada, Pak Charles Mamora masih ada ini? Ada, Ya. Pak. Ayo tutup bincang-bincang kita, Pak. Baik. Tema kita nanti malam apa ya, Pak? Ya, Bu. Tema kita nanti malam apa ya, Pak? Oh iya, itu kuasa iman yang bekerja ya, kerja kuasa iman. Iya, itu tema kita nanti malam. Bagaimana kita melihat pekerjaan daripada iman yang berkuasa di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tuhan menyatakan itu di dalam Alkitab. Jadi kita bisa melihat posisi kita saat ini luar biasa. Ya, itu aja Inang. Ya, Mang. Ya. Terima kasih, Inang. 7 kan, bukan jam 6.30 ya? 19 7. sampai 21 ya, Inang ya. Ya. Baik, mohon maaf tadi saya terputus jaringan bermasalah. Tadi pertanyaan Ibu Kristina Limbong sudah terjawab ya, Pastor Bakti? Udah atau belum ya? Sudah. Nanti dikirimkan daftarnya yang bisa didoakan atau dibangunkan. Oke. Mari kita sudah Pastor Bakti? Sudah? Lanjut ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh terberkati kami semuanya ya Tuhan di pagi hari ini, dan setiap pagi selalu baru berkat Tuhan bagi kami. Amin. Kami terus diberikan semangat untuk menjalani kehidupan kami dengan rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Amin. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya partisipan di The Power of Love ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Nah, kami serahkan terus ya Tuhan Yesus, firman-Mu terus menguatkan kami. Roh Kudus terus mengajar kami semuanya, menguatkan kesatuan kami semua, kasih Kristus mengikat kami semua, dan memberikan kami Tuhan hikmat surgawi untuk bisa melakukan firman-Mu secara detail sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih semua yang sudah hadir partisipan pada pagi hari ini. Diberkatilah semuanya Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan dikaruniakan kepada kami sukacita damai sejahtera. Melakukan semua tugas kami dengan semangat hidup di dalam Kristus, kami merasa sangat bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin, amin. Ya.